Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini video yang akan saya buat itu adalah video tentang algoritma dan pemrograman dasar. Nah teman-teman, di video pertama ini untuk algoritma saya akan coba membahas dulu tentang apa itu algoritma ya teman-teman. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang apa itu tipe data, variabel, dan operator. Oke teman-teman, di sini algoritma ini apa sebenarnya algoritma gitu ya. Jadi menurut buku Rinaldi Munir, algoritma itu adalah langkah menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Nah, ada dua kata kunci di sini ya teman-teman. Jadi ada kata logis dan sistematis, artinya logis itu artinya masuk akal gitu ya, dan sistematis itu artinya berurutan. Nah, maksud dari berurutan itu seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi algoritma itu pelaksanaannya atau pengerjaannya itu memang berurutan gitu. Jadi ada langkah-langkah yang memang tidak boleh ditukar atau dilewat gitu ya. Nah, algoritma ini dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak teman-teman gitu ya. Contoh misalnya kita mau membuat algoritma ini untuk mengirim surat misalnya kepada teman gitu ya. Mungkin zaman dulu kita masih menggunakan pos gitu ya. Yang pertama, tulis surat pada secari kertas surat gitu ya. Kemudian ambil sampul, kemudian masukkan surat ke dalam sampul dan seterusnya gitu ya. Nah, jika ingat alamatnya ditulis, jika enggak nanti dicek di buku alamat gitu ya. Kemudian nanti yang terakhir tempel perangko pada surat. Nah, setelah ini langkah yang terakhirnya mungkin ya dikirimkan ke pos gitu ya, untuk dikirim ke alamat yang bersangkutan. Nah, sebenarnya teman-teman, algoritma itu setiap hari itu kita melaksanakan atau mengerjakan yang namanya algoritma gitu ya, secara tidak sadar. Selain contoh yang ini, yang mengirim surat gitu ya, misalnya teman-teman punya algoritma untuk membuat nasi goreng gitu ya, dimana proses pembuatannya itu kan mulai dari mengiris bawang, mengiris bumbu gitu ya, sampai nanti nasinya jadi, itu ada step by step yang dikerjakan gitu. Atau misalnya algoritma membuat kue bolu gitu ya, ada takaran bahan misalnya kayak sediakan 3 butir telur gitu ya, atau misalnya tepung terigu dan seterusnya. Kemudian cara membuatnya, mixer, bahan-bahan dan seterusnya lah ya. Nah, itu namanya algoritma gitu. Jadi setiap apa yang kita lakukan sebenarnya itu adalah algoritma gitu teman-teman. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dari algoritma di program gitu ya. Jadi di program juga nanti sama gitu ya. Jadi ada langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau studi kasus gitu ya di lapangan yang kita buat menjadi terkomputerisasi gitu ya. Nah, terkomputerisasi itu artinya apa? Jadi terkomputerisasi itu diambil dari komputer, tuh diambil dari kata to compute ya teman-teman, yang artinya alat hitung. Jadi nanti dengan menggunakan komputer diharapkan permasalahan-permasalahan di dunia nyata itu bisa bisa lebih dipermudah gitu ya, dengan adanya program-program yang ada di komputer gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah, langkah untuk membuat program itu nanti teman-teman harus paham dulu yang namanya tipe data ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya di program gitu ya ada tipe data. Tipe data di sini kalau kayak di resep gitu ya, kayak kue misalnya ya. Misalnya saya mau bikin kue bolu gitu ya, kan suka ada takarannya misalnya 1/4 kilogram tepung terigu misalnya. Nah, ukuran 1/4 kilogramnya itu adalah tipe data kalau di program. Nah, kalau di program teman-teman ada tipe data itu namanya integer. Nah, kalau integer ini biasanya untuk bilangan bulat teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau bikin program, terus programnya itu berbentuk bilangan bulat gitu ya, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, yang tidak mengandung pecahan, teman-teman bisa menggunakan tipe datanya integer, atau kalau di program itu ditulisnya itu biasanya int ya teman-teman. Kemudian selain integer ada juga real atau float ya kalau di program. Jadi float ini jangkauannya lebih luas teman-teman. Jadi kalau bilangan bulat itu dari minus 32.767 sampai plus 32.767 gitu ya. Kalau float ini jangkauannya lebih luas lagi. Dan float ini lebih fleksibel gitu ya teman-teman, karena dia bisa untuk bilangan pecahan juga gitu ya, bisa untuk bilangan bulat juga gitu.
Nah, tipe datanya nanti kalau di program teman-teman bisa menggunakan float. Nah, selain float ada juga ya teman-teman double ya, ada juga double. Ini juga hampir sama dengan float gitu ya, tapi ini jangkauannya lebih luas lagi daripada float. Oke. Kemudian ada lagi teman-teman tipe data itu selain integer, float, double, ada juga yang disebut dengan karakter atau char. Nah, kalau karakter ini teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman bikin program, terus programnya itu membutuhkan satu karakter gitu ya, atau satu huruf, satu angka gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan tipe datanya char. Nah, char ini biasanya kita beri tanda petik seperti ini, misalnya A, B. Nah, seperti ini namanya karakter gitu ya. Nah, karakter 1, karakter 2 gitu ya, karakter dan. Nah, seperti ini namanya karakter. Nah, selain karakter, tipe data juga ada namanya string. Nah, kalau string ini teman-teman, biasanya kita gunakan tipe datanya itu kalau kita butuh program di mana jumlah karakternya itu lebih dari satu gitu ya. Misalnya saya mau menulis kata aku gitu ya, atau misalnya lampu merah, lampu hijau gitu ya. Nah, merah, kata hijau. Nah, ini kan satu kata nih. Nah, kalau kata seperti ini kita bisa menggunakan tipe datanya itu menggunakan string. Oke, teman-teman. Nah, mungkin tipe datanya itu masih bisa gitu ya dikembangkan lagi, nanti bisa dicek di buku gitu ya, kayak ada long, ada double, banyak gitu ya tipe-tipe yang lainnya, tapi secara tipe dasarnya bisa seperti ini teman-teman. Oke, kemudian ada variabel nih. Kalau variabel teman-teman, kalau di program variabel ini kayak memori gitu ya, kayak memori untuk menampung nilai atau informasi gitu ya, baik yang tetap maupun berubah-ubah. Misalnya nih, saya pengen menampung angka 3 di dalam variabel C. Nah, bisa saya tulis seperti ini, C sama dengan 3 gitu ya. Nah, C ini namanya variabel gitu ya. Jadi variabel tuh kayak seolah-olah tempat lah atau wadah gitu ya untuk menampung suatu data. Nah, seperti itu kira-kira ya teman-teman. Nah, yang tetap itu seperti apa? Yang tetap itu bisa seperti ini, C sama dengan 3, artinya C ini diisi langsung dengan 3. Atau bisa jadi nanti variabel itu diinput oleh user, misalnya ya, masukkan misalnya pin. Misalnya pinnya itu 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3-nya ini misalnya diinput ke dalam pin. Nah, pin ini juga dikatakan sebagai variabel. Seperti ini teman-teman. Ya. Oke. Nanti kita lihat di contoh program ya teman-teman untuk penerapannya. Oke, kemudian ada juga operator nih. Operator ya teman-teman. Jadi operator itu kalau di program itu ada operan, ada operator gitu ya. Jadi operator tuh kayak misalnya saya punya 1 + 1 gitu ya. Ini namanya operan, ini operan. Nah, ini namanya operator gitu ya. Jadi operator itu kayak simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi ya. Nah, misalnya kayak penyembelahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya gitu. Nah, operator juga nanti bisa digunakan untuk membandingkan dua buah nilai atau lebih. Nah, misalnya di sini kalau di pemrograman atau di programming, khususnya di C++ gitu ya, nanti ada operator itu, operator assignment, ada operator aritmatik, kemudian pembanding dan logika. Nah, kita akan bahas satu persatu teman-teman untuk jenis-jenis operator ini. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu operator assignment. Operator assignment ini teman-teman, jadi di sini penugasan adalah operator yang bertugas untuk memberikan nilai kepada suatu variabel. Di sini assignment ini isinya itu menggunakan simbolnya bisa sama dengan, bisa plus sama dengan, bisa min sama dengan, dan seterusnya gitu ya. Nah, teman-teman, misalnya saya punya kayak gini gitu ya, A gitu ya, plus sama dengan B gitu ya. Nah, misalnya seperti ini tuh artinya berarti A sama dengan A plus B gitu. Jadi penulisan operator assignment tuh boleh kita singkat seperti ini ya. Jadi yang pengurangan juga sama, A sama dengan B. Nah, ini artinya tuh A sama dengan A min B. Nah, seperti ini teman-teman ya. Itu untuk operator assignment. Nah, kemudian ada operator aritmatik teman-teman. Kalau operator aritmatik di sini gitu ya, seperti biasa nih, ada penjumlahan, ada pengurangan gitu ya. Nah, mungkin yang agak baru bagi teman-teman di sini ada sisa bagi, atau kalau di program namanya mod gitu ya, atau modulus. Nah, contoh di sini 10 mod 3 adalah 1. Nah, 10 mod 3 itu dari mana? Kenapa 1? Kayak gini teman-teman. Jadi 10 dibagi 3 nih. Kan ini hasilnya itu kayak gini ya. 10
10 dikurangi 9 kan 1. Nah, 1 sudah lebih kecil dari 3, artinya ini menjadi sisa bagi, teman-teman. Ya, sisa bagi atau modulus. Jadi modulus itu adalah sisa bagi gitu ya. Misal saya punya nih, kalau 4 gitu ya, mod 3 berapa nih? Nah, 4 mod 3 itu sama dengan 1. Kenapa gitu? Karena 4 dibagi 3. Nah, 3 kali 1 3 gitu ya. Nah, ini namanya mod. Nah, kalau ini adalah hasil bagi, kalau ini namanya sisa bagi. Atau contoh yang lain, misalnya 1 nih, 1 mod 2 berapa gitu ya. Nah, kalau 1 dibagi 2, teman-teman, kita lihat nih, 1 dibagi 2, 1 sudah lebih kecil dari 2, makanya nanti 1 mod 2 itu adalah 1, karena 1 itu sudah lebih kecil dari 2. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa mod ini berlaku untuk integer atau untuk bilangan bulat, sehingga kalau aslinya kita buat itu kan 1 dibagi 2 itu 0,5 gitu ya, tapi ini tidak berlaku untuk mod. Jadi karena bilangan bulat tidak boleh mengandung pecahan, sehingga 1 dibagi 2 itu tetap hasilnya adalah 1 sisanya, teman-teman. Oke. Nah, seperti itu untuk operator aritmatik. Nah, kemudian teman-teman kita masuk ke operator logika nih. Kalau di operator logika, teman-teman, di sini ada logika itu yang paling banyak sering digunakan di programming gitu ya. Yang pertama ada AND, kemudian ada OR, kemudian ada NOT atau negasi gitu ya. Nah, logika AND itu kayak gimana gitu ya. Jadi logika AND ini kalau teman-teman misalnya punya kayak gini nih, saya punya satu pernyataan P, saya punya pernyataan Q. Nah, AND itu kalau misalnya seperti ini. Misalnya kayak gini nih, teman-teman. Saya punya P, pernyataannya benar, kemudian Q juga benar, maka P dan Q ini akan bernilai benar. Kalau saya punya P-nya benar, Q-nya salah gitu ya, teman-teman, maka ini menjadi salah, menjadi 0. Kalau di sini 0, kalau misalnya di sini 1, maka di sini akan menjadi 0 juga. Nah, kalau di sini 0, di sini 0, pasti ini jawabannya 0. Jadi simbol operator logika itu maksudnya kayak gimana? Jadi kalau teman-teman membuat sebuah logika pemrograman di mana kita menggunakan operatornya AND, dua pernyataan ini harus bernilai benar, maka ini akan dijalankan gitu ya. Tapi kalau salah satunya salah, maka tidak akan dijalankan. Nah, ini ada yang lebih ini lagi nih, lebih lebih fleksibel kalau menurut saya ya, karena di sini P atau Q yang kedua atau OR gitu ya. Ini kan AND, yang ini OR. Nah, kalau OR teman-teman, jadi di sini salah satu bernilai 1, maka di sini akan bernilai benar gitu ya. Jadi bedakan antara dan dengan OR. Jadi kalau dan itu mutlak dua-duanya harus benar baru benar gitu ya. Sisanya salah. Tapi kalau OR pokoknya punya salah satu benar aja, kayak satu ini kan benar nih, pasti benar. Ini ada benar, ini salah, oh tetap benar. Ini salah, ini benar, oh tetap benar. Kemudian ini salah, ini pasti salah gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kalau kita menggunakan operator logika. Nah, misalnya ada lagi nih NOT atau negasi atau kebalikan, misalnya NOT P gitu ya. Kalau NOT P berarti kebalikan dari P. Kalau di sini 1 berarti kebalikannya 0. Ini 1 kebalikannya 0. Ini 0 berarti 1 kemudian 1. Nah, seperti ini. Ini namanya operator logika, teman-teman ya. Jadi nanti pada saat kita bikin program harus diperhatikan betul kapan kita menggunakan AND, kapan kita menggunakan OR gitu ya. Jadi kita harus paham dulu gitu bahwa AND ini dua-duanya benar, maka benar, sisanya salah. Kalau OR pokoknya ada salah satu yang benar gitu ya, pasti benar hasilnya, sisanya salah, seperti itu. Oke teman-teman, di sini bentuk program yang akan kita bahas nanti gitu ya. Program itu sebenarnya bentuknya itu ada yang runtunan gitu ya, ada yang percabangan maupun pengulangan juga. Nah, yang runtunan ini yang akan kita pelajari gitu ya untuk hari ini. Kita akan coba ya di sini. Jadi runtunan itu adalah sebuah program yang berbentuk sekuen atau berurutan gitu ya. Jadi dia hanya menjalankan satu program itu tanpa ada proses percabangan ataupun pengulangan. Jadi hanya sejalur gitu. Nah, di sini contoh program runtunan itu misalnya kayak gini teman-teman. Misalnya saya ingin menghitung program luas segitiga gitu ya. Nah, luas segitiga itu gitu ya, luas segitiga kan rumusnya itu setengah gitu ya, kali alas kali tinggi. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk membuat program luas segitiga. Nah, untuk menghitung luas segitiga ini ya, kalau di program teman-teman ya, di algoritma itu yang harus diperhatikan itu kita akan memiliki input, kemudian akan memiliki proses dan akan memiliki output. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman,
input itu apa? Jadi input itu adalah bahan masukan gitu ya ke dalam komputer yang akan diolah oleh proses nanti datanya gitu ya. Nah, hasil proses nanti akan dikeluarkan untuk menghasilkan output. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, jadi sebenarnya gitu ya, kita belajar program itu supaya apa gitu. Nah, di sini contoh sederhananya gini teman-teman. Kalau selama ini kita bikin program itu kan kita belajar matematika itu misalnya luas segitiga tadi, setengah kali alas kali tinggi. Misalnya nih saya punya ya luas segitiga, misal saya punya alasnya itu 4. Kemudian saya punya tingginya itu 3. Berarti kan luas segitiga di sini setengah kali alasnya 4 kali 3 gitu ya. 4 kali 3 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, kemudian kalau saya punya alasnya 7, kemudian saya punya tingginya 4 misalnya, berarti kan ini diganti 7, ini diganti 4. Nah, kalau menggunakan program teman-teman nanti gitu ya, setelah kita coba, kita itu cukup menginput angka A sama dengan 7, T sama dengan 4 gitu ya. Nanti ketika diproses sama komputer rumus yang ini gitu ya, maka nanti komputer akan memberikan output hasilnya itu adalah berapa gitu. Jadi nanti to compute dihitung oleh komputer gitu ya hasilnya berapa. Nah, inputannya nih, kita kembali ke soal ini. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Kalau kita lihat di sini teman-teman, setengah gitu ya. Nah, karena ada alas ada tinggi, maka alas dan tinggi ini akan menjadi inputan gitu ya, inputan ke dalam program gitu ya, supaya nanti diproses gitu oleh komputer. Nah, lalu prosesnya yang mana? Prosesnya itu adalah rumus. Jadi di sini kalau kita lihat inputnya adalah A dan T, kemudian prosesnya adalah rumus ya, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, kemudian outputnya apa? Outputnya adalah hasil perhitungan. Hasil perhitungannya ini ditampung di variabel ls. Maka outputnya nanti adalah ls. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam runutan source code, bentuknya seperti ini teman-teman di algoritma ya. Program luas segitiga. Nah, jadi misalnya saya buat seperti ini. Nanti input alas, input tinggi gitu ya. Kemudian nanti luas 0,5 ya, karena kalau di program nanti dia bacanya itu setengah itu 0, ya teman-teman, 0,5. Jadi 0,5 kali alas kali tinggi. Kemudian outputnya luas. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman nanti gitu ya, pada saat kita membuat program, kita harus disesuaikan. Kalau misalnya nanti variabelnya yang kita miliki alas, maka di sini juga nanti harus kita panggil alas. Kalau di sini teman-teman pakainya A, berarti nanti di sini juga harus menggunakan A. Artinya variabel itu harus konsisten dari awal sampai akhir gitu ya. Kalau menggunakan A ya berarti sampai bawah variabel tersebut kita panggil dengan nama A gitu. Oke teman-teman, nah misalnya ada nih contoh latihan lagi nih. Misalnya ya teman-teman, ada 2 buah gelas, satu berisi teh dan satunya kopi gitu ya. Bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas? Nah, jadi misalnya ya, saya taruhlah misalnya saya punya A gitu ya, angka deh misalnya 5, kemudian saya punya B sama dengan 10. Nah, kemudian saya pengen tukar nih kedua isi ini gitu ya. Nah, secara logik kalau misalnya saya punya gelas A gitu ya, kemudian saya punya gelas B, kalau isinya pengen ditukar gitu ya teman-teman, kan otomatis kita butuh satu gelas lagi, gelas C. Sehingga nanti variabel yang kita butuhkan pun harus bertambah. Jadi nambah variabel, misalnya nama variabelnya C. Nah, secara logiknya gimana kalau mau menukar dua buah isi? Otomatis kan yang gelas C ini, variabel C ini akan diisi oleh gelas A ya, atau gelas B lah, bebas teman-teman. Boleh salah satu gitu ya. Misal di sini saya isi gelas C ini dengan gelas A. Nah, berarti sekarang kan di sini gelas A jadi kosong ya teman-teman, karena sudah pindah ke gelas C. Nah, sekarang gelas A ini akan kita isi dengan gelas yang ada di B. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Sekarang gelas B ini kan yang jadi kosong ya teman-teman. Nah, ini gitu ya, karena ini sudah kosong, maka kita bisa isi dengan gelas yang dari gelas C gitu. Oke, jadi di sini nanti A diisi B, lalu B diisi dengan gelas C. Nah, maka nanti isinya itu gitu ya akan berubah, nanti A-nya akan menjadi 10, B-nya akan menjadi 5 karena sudah kita gunakan algoritma pertukaran seperti ini. Nah, kalau kita tuliskan ke dalam bentuk source code di mana? Berarti ini misalnya ya saya beri nama program tukar. Nah, program tukar. Nah, di sini teman-teman berarti harus menginput ya. Nah, sebelum menginput ya teman-teman, ini kan variabel yang saya butuhkan itu berarti kan ada integer A gitu ya.
Kemudian integer B, integer C. Kenapa integer? Karena yang mau saya tukar itu adalah bilangan seperti ini. Nah, kemudian di sini nanti teman-teman akan menginput. Jadi ada input A gitu ya, kemudian ada input B. Nah, seperti ini proses inputnya nih. Kemudian prosesnya gimana? Prosesnya itu adalah algoritma pertukaran. Setelah kita punya nilai A dan B, maka nanti di sini gelas C akan kita isi dengan gelas A akan kita isi dengan B, dan gelas B akan kita isi dengan C. Nah, setelah ditukar baru kita hasilkan output. Jadi outputnya itu adalah A dan outputnya adalah B gitu. Nah, ini nanti akan bertukar hasilnya seperti ini. Oke. Nah, teman-teman di sini misalnya saya juga punya contoh aplikasi seperti ini nih. Contoh soal gitu ya. Buatlah aplikasi untuk menghitung berat badan ideal. Untuk menghitung tinggi badan, untuk menghitungnya tinggi badan dikurangi 100 lalu dikurangi lagi dengan 10% dari hasil pengurangan pertama. Nah, misalnya di sini tinggi badan 180, maka berat badan idealnya di sini kan katanya untuk menghitungnya itu adalah tinggi badan dikurangi 100. Nah, berarti ini tinggi badan dikurangi 100. Kemudian dikurangi lagi hasil pengurangan pertama 10%-nya ya. 10% itu 0,1 kali hasil pengurangan yang ini. Jadi 180 dikurangi 100 itu kan 80 ya. Jadi 0,1 kali 80 sama dengan sekian. Nah, dari soal ini bagaimana kita cara buat algoritmanya, teman-teman? Jadi di sini buat aja misalnya namanya program berat badan ideal gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Pertama, teman-teman, saya butuh dulu variabel. Variabel yang saya butuhkan apa? Nah, kalau kita lihat di sini berarti kan ada yang diinput ya. Integer apa nih? Untuk menghitungnya tinggi badan dikurang 100. Artinya di sini berarti saya butuh tinggi badan gitu ya. Kemudian dikurangi lagi 10 hasil pengurangan pertama. Oke. Karena di sini yang mau kita hitung adalah tinggi badan, berarti cukup. Nah, selain tinggi badan apalagi yang kita butuhkan? Nah, yang kita butuhkan itu adalah output. Outputnya apa? Berat badan idealnya. Berarti kita butuh berat gitu ya, ideal. Nah, BI lah saya beri namanya ya. Nah, setelah ini gimana teman-teman? Nah, setelah ini teman-teman bisa melakukan proses input. Nah, inputnya apa? Berarti input tinggi badan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi setelah kita input tinggi badan, maka di sini kita bikin prosesnya ya, rumusnya gitu. Jadi rumus untuk menghitung berat ideal itu teman-teman di sini ya, berat ideal sama dengan berarti tadi tinggi badan gitu ya dikurangi 100. Nah, dikurangi lagi dengan 10%. 10% itu kan artinya 0,1 ya teman-teman ya, seperti ini. 0,1, nah 0 titik ya kalau di program nanti 0,1 kali hasil pengurangan yang pertama. Jadi teman-teman bikin lagi rumus yang ininya nih. Nah, jadi TB dikurang 100 seperti ini. Sehingga di sini outputnya adalah BI. Nah, seperti ini teman-teman contoh program untuk runtunan ya, program sederhana. Baik teman-teman, di video ini kita bahas sampai sini dulu. Nah, untuk video selanjutnya kita akan coba bahas program runtunan ini dan berbagai studi kasusnya menggunakan aplikasi C++. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.